Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Francisca, NIM 0502-128192420. Saya berasal dari program studi Teknik Pertanian kelas Indralaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang BEL saya, mata kuliah elemen mesin. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. BEL ini contoh dari gambar BEL companion. Pertama itu definisi bel. Bel adalah salah satu elemen utama dari conveyor. Bel terbuat dari bermacam-macam bahan seperti steel, nilon, katun, karet, dan lain-lain. Bel harus memenuhi persyaratan, yaitu kemampuan menyerap air rendah, kekuatan tinggi, ringan, lentur, regangan kecil, ketahanan pemisahan lapisan yang tinggi, dan umur pakai panjang. Untuk persyaratan tersebut, bel berlapis karet adalah yang terbaik. Nah, untuk selanjutnya itu P-bel. P-bel bukan salah satu jenis dari bel. P-bel atau sabuk bel sabuk P adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang berbentuk trapesium. Dalam penggunaannya, P-bel dibelikan mengelilingi alur puli yang berbentuk P pula. Bagian sabuk yang membelit pada puli akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. P-bel banyak digunakan karena P-bel sangat mudah dalam penanganannya dan murah harganya. Ini adalah contoh salah satu gambar dari P-bel. Next. Keunggulan dan kelemahan P-bel. Nah, keunggulan dari P-bel ini yaitu menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan transmisi roda gigi dan rantai. P-bel bekerja lebih halus dan tak bersuara. Nah, untuk kelemahannya P-bel ini memiliki kelemahan berupa terjadi sebuah slip. Nah, kelebihan P-bel. Yang pertama itu, P-bel dapat digunakan untuk mentransmisikan daya yang jaraknya relatif jauh. Yang kedua, memiliki faktor slip yang kecil. Yang ketiga, mampu digunakan untuk putaran tinggi. Keempat, dari segi harga, P-bel relatif lebih murah dibanding dengan elemen transmisi lainnya. Yang kelima, pengoperasian mesin menggunakan P-bel tidak membuat berisik. Nah, yang selanjutnya itu tipe-tipe P-bel. Yang pertama itu tipe standar yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan E. Yang kedua tipe sempit yang ditandai simbol 3V, 5V, dan 8V. Yang ketiga tipe beban ringan yang ditandai dengan 3L, 4L, dan 5L. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Perhitungan. Nah, dalam perhitungan sabuk yang harus dihitung antara lain, yang pertama itu sudut kontak sabuk atau bel dengan ini rumusnya yaitu theta, panjang sabuk yaitu L, luas penampang sabuk sesuai dengan tipe yang akan digunakan itu A, kecepatan linear sabuk P, gaya sentrifugal TC, gaya maksimum sabuk T max, gaya sisi kencang sabuk T1, gaya sisi kendur sabuk T2. Perhitungan yang pertama itu untuk mencari sudut kontak
sudut kontak untuk sabuk terbuka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sin alfa sama dengan R kuadrat R2 min R1 per X. Theta sama dengan 180 min 2 alfa dikali pi per 180. Nah, untuk keterangannya itu yaitu X1 ya X1 menandakan jari-jari pulai besar dengan satuan milimeter, R2 jari-jari pulai kecil dengan satuan milimeter, X ada X jarak antar poros satuan milimeter, theta sudut kontak sabuk dan puli. Perhitungan yang kedua yaitu menentukan panjang sabuk dengan menggunakan rumus L sama dengan Pi dikali X1 ditambah R2 ditambah 2X dikali X1 buka kurung X1 min R2 tutup kurung kuadrat per X. Keterangan untuk L itu sendiri panjang sabuk dengan satuan milimeter, X jarak sumbu poros dengan satuan milimeter, X1 jarak jari-jari poros besar dengan satuan milimeter, R2 jari-jari poros kecil dengan satuan milimeter. Yang ketiga, kecepatan linear sabuk. Sabuk V dapat ditentukan oleh rumus omega sama dengan Pi dikali dP dikali N per 60. Keterangan omega adalah kecepatan sabuk meter per sekon, dP adalah diameter puli penggerak milimeter, N adalah putaran puli penggerak dengan satuan RPM, gram per menit. Yang keempat yaitu gaya sentrifugal atau TC dapat ditentukan menggunakan rumus TC sama dengan M dikali Pi kuadrat. Keterangannya itu TC adalah gaya sentrifugal dengan satuan N, massa M adalah massa dengan satuan kilogram, Pi adalah kecepatan linear sabuk dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kelima yaitu gaya maksimum sabuk Tmax. Untuk gaya maksimum sabuk theta sama dengan karena untuk menghitung gaya maksimum, maka menggunakan nilai tertinggi dari kekuatan tarik sabuk. Tarik sabuk Tmax sama dengan theta dikali A. Keterangan Tmax adalah gaya maksimum sabuk N. Alpha theta kekuatan tarik sabuk N sama dengan milimeter kuadrat, A sama dengan luas penampang sabuk milimeter kuadrat. Yang keenam, gaya tarik sisi kencang pada sabuk T1 dapat ditentukan dengan rumus T1 sama dengan Tmax min Tc. Keterangan T1 sama dengan gaya sisi kencang sabuk dengan satuan Newton, Tmax gaya maksimum sabuk dengan satuan Newton, Tc gaya sentrifugal sabuk dengan satuan Newton. Yang ketujuh yaitu gaya tarik sisi kendur pada sabuk T2 dapat ditentukan dengan rumus 2,3 dikali log T1 per T2 sama dengan mu dikali theta dikali cosec beta. Keterangan T1 tarikan sisi kencang Newton, T2 tarikan sisi kendor Newton, mu adalah koefisien gesekan untuk puli dengan sabuk, theta sudut kontak erat, beta yaitu sudut alur puli dengan satuan derajat. Sudut alur puli beta dapat diketahui dengan melihat pada tabel 2.1 yang menunjukkan spesifikasi dan dimensi P-bel. Nah, ini merupakan dari tabel tadi itu. Sudut alur puli beta dapat melihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan spesifikasi dan dimensi P-bel ini. Ini untuk tipe dari belnya ABCD tadi. Ini kekuatan range-nya, ini minimumnya dapat dilihat pada layar. Nah, di sini saya membuat menggunakan dari link sumber di sini. Nah, mungkin itu saja.
Mungkin itu saja paparan materi tentang BEL mata kuliah elemen mesin saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf pada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.